Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Rianti dengan NIM 24650089. Pada video kali ini saya akan mereview tugas akhir dari manajemen proyek, yaitu manajemen proyek TI Scope Management. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada learning outcomes. Yang pertama yaitu memahami pentingnya manajemen ruang lingkup dalam kesuksesan proyek. Yang kedua, mengetahui proses-proses manajemen ruang lingkup sesuai standar. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengendalikan ruang lingkup proyek. Yang keempat, ada mengenal alat dan teknik utama dalam pengolahan ruang lingkup. Mengapa manajemen ruang lingkup? Scope sangat penting. Manajemen ruang lingkup merupakan pondasi kritis dalam keberhasilan proyek karena berfungsi sebagai batasan operasional yang mendefinisikan apa yang termaksud dan tidak termaksud dalam cakupan pekerjaan proyek. Di sini ada definisi pentingnya scope management. Yang pertama yaitu secara konseptual ruang lingkup membentuk salah satu sudut dari iron triangle atau triple constraint. Yang kedua yaitu dari perspektif teori sistem ruang lingkup berfungsi sebagai boundary sistem yang membatasi kompleksitas proyek. Yang ketiga, pada tingkat operasional ruang lingkup yang terdefinisikan dengan baik berperan sebagai kontrak sosial antar manajer proyek dan stakeholder. Yang keempat yaitu dampak finansial dari ketidakadaan manajemen ruang lingkup yang memadai bersifat eksponensial. Yang kelima, dalam konteks psikologi, tim ruang lingkup yang jelas menciptakan psychological safety dan mengurangi cognitive load. Yang keenam yaitu secara holistik, manajemen ruang lingkup bukan sekadar proses administratif, melainkan disiplin strategis yang mengubah ambiguitas menjadi struktur terukur. Lanjut, sini ada project scope management. Proses yang diperlukan untuk memastikan apakah proyek sudah berisi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan supaya sukses. Proses yang diperlukan agar proyek tersebut mencakup semua ruang lingkup yang diperlukan, berhubungan dengan mengendalikan dan mendefinisikan hal-hal yang berhubungan dengan proyek maupun tidak. Project scope. Project scope merupakan definisi hasil akhir dari sebuah proyek, yaitu fungsi, fitur, dan karakteristik yang jadi ciri dari produk, layanan, atau hasil yang akan diserahkan. Project scope merupakan definisi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim proyek untuk menghasilkan produk sesuai dengan produk yang ditetapkan. Lanjut, di sini ada project scope management. Di sini ada definisi scope, CRAD-WBS, validasi scope, control scope, plan scope management, dan collect requirements. Oke, berikut di sini ada plan scope management. Itu ada proses menciptakan rencana ruang lingkup proyek, dan ruang lingkup proyek akan didefinisikan, divalidasikan, dan dikontrol. Terus ada plan scope management input. Project management plan digunakan untuk membuat scope management plan dan mempengaruhi pendekatan yang dilakukan untuk perencanaan ruang lingkup proyek. Terus ada project charter, yaitu digunakan untuk menyediakan informasi konteks untuk membuat ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan. Terus ada enterprise environmental, yaitu faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi ruang lingkup proyek. Terus ada organizational processes asset, yaitu aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang telah dikumpulkan sejak lama dan dapat mempengaruhi proses pembuatan plan scope management. Oke, lanjut ada plan scope management tools and requests, yaitu ada yaitu ahli dalam bidang masing-masing yang dapat dimintai keterangan, masukan, pengetahuan, skill, pengalaman, atau untuk membantu dalam pembuatan project scope management.
Terus ada meetings, yaitu tim proyek dapat membuat suatu meeting untuk mengembangkan project scope manajemen. Terus ada plan scope manajemen. Terus ada scope management plan, yaitu komponen dari project yang menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan, diawasi, dikontrol, dan diverifikasi, dikembangkan menjadi web script, divalidasi, dan dikendalikan. Terus ada requirements management plan, yaitu komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan akan sumber daya, ya dianalisis, didokumentasikan, dan diatur. Terus ada Collen Requirements. Collen Requirements adalah proses kritis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengelola kebutuhan serta harapan dari semua pemangku kepentingan guna memenuhi tujuan proyek. Terus ada Collen Requirements Inputs. Yang pertama ada Scope Management Plan, yaitu komponen dari project yang menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan, ditingkatkan, diawasi, dikontrol, dan diverifikasi. Terus ada Requirements Management Plan, yaitu komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan dianalisis, didokumentasikan, dan dikontrol. Terus ada Stakeholder Management Plan, digunakan untuk memahami kebutuhan stakeholder, cara berkomunikasinya, tingkat keterlibatannya, dan tingkat partisipasinya dalam kegiatan proyek. Terus ada Project Charter, digunakan untuk memberikan gambaran detail dari produk, layanan, atau hasil proyek sehingga bisa ditentukan requirement yang dibutuhkan. Stakeholder Register digunakan yaitu untuk mengidentifikasi stakeholder dan harapan terhadap proyek tersebut. Oke, lanjut. Di sini ada Collect Requirements, Tools, and Techniques. Ada interview, ada focus group, ada facilities workshop, ada group gravity techniques. Terus ada ground decision making Chinese. Yang keenam ada Quantity and Survey. Ketujuh ada observation. Yang kedelapan ada prototype. Yang kesembilan ada benchmarking. Yang kesepuluh ada contest diagram. Yang ke-11 ada dokumen analisis. Terus ada collect requirements outputs, yaitu ada requirements documentation, yaitu mendeskripsikan bagaimana kebutuhan individu yang disatukan dengan kebutuhan bisnis dan proyek. Terus ada requirements trackability matrix, yaitu menunjukkan bagaimana kebutuhan akan dianalisis dan direkomendasikan dan diatur selama proyek berlangsung. Ini adalah contoh collect recommend output. Definisi scope. Definisi scope adalah proses untuk membuat deskripsi detail dan proyek dan produk selama perencanaan project. Scope mendefinisikan dan mendeskripsikan proyek datang dengan spesifik yang sangat detail melebihi informasi yang telah diketahui dan proyek tersebut. Sini ada definisi scope input. Scope Management Plan digunakan untuk mengembangkan, mengawasi, dan mengontrol dari project scope. Terus ada Project Charter, yaitu menyediakan informasi konteks untuk membuat ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan. Ada Requirement Documentation, yaitu mendeskripsikan bagaimana kebutuhan individu yang disatukan dengan kebutuhan bisnis dari proyek. Terus ada Organizational Processes Asset, aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang sangat dibutuhkan dalam proses define scope. Define scope, tools, and techniques. Di sini ada expand judgment, product analysis, alternative generation, facilitated work scope. Di sini ada definisi scope outputs, yaitu mendeskripsikan secara detail kapan proyek dianggap selesai dan bagaimana kinerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek itu, termasuk memberikan pemahaman umum tentang proyek scope kepada para stakeholder serta membantu tim proyek dalam melakukan planning yang lebih detail. Ada Creative Webs. Creative Webs adalah penguraian pekerjaan secara hierarki oleh tim proyek untuk
mencapai tujuan proyek dan menciptakan rincian pekerja yang diperlukan dengan masing-masing level yang mewakili setiap detail rincian pekerjaan. Di sini ada creator web installs and documentation, itu teknik yang digunakan untuk membagi dan membagi ruang lingkup proyek dan develop proyek yang kecil bagian-bagian yang lebih mudah dikelola. Ada explain-judgment, yaitu penilaian ahli sering digunakan untuk menanalisis informasi yang dibutuhkan untuk mengurangi develop proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dalam rangka untuk menciptakan web yang efektif. Di sini ada create web output, yaitu versi yang digunakan dari project scope di sistem struktur rincian kerja web dan yang terkait web dictionary yang dapat diubah hanya melalui prosedur pengendalian perubahan formal yang digunakan sebagai dasar untuk perbandingan dokumen proyek yang dapat diperbarui termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi yang mungkin perlu diperbarui untuk menyertakan perubahan yang disetujui. Ada validate scope. Validate scope ini merupakan tahapan di mana final project diserahkan kepada stakeholder untuk diversifikasi. Di sini ada validasi scope input, yaitu ada project management plan, ada requirement documentation, recommendability matrix, perfect deliverable, performance data. Terus ada validasi data scope, tools and technique quest. Ada inspire, yaitu ada goal decision making, teknik hui, ada expand deliverables. Terus ada valid scope outputs, yaitu ada change request, ada work performance information, ada project document update. Terus ada control scope, yaitu proses pemantauan status proyek dan ruang lingkup project dan mengelola perubahan berdasarkan lingkupnya. Terus ada control scope, ada project management plan, ada requirement documentation, ada requirements traceability matrix, ada work performance data, ada organization process asset. Berikut ada control scope. Ada variansi analisis, adalah teknik untuk menentukan penyebab dan derajat perbedaan antara baseline dan kinerja aktual. Pengukuran kinerja proyek yang digunakan untuk menilai besarnya variasi dan organisasi lingkup dasar. Terus ada control scope, ada work performa information, ada change request, ada project management plan update. Terus ada project document update, ada organizational process asset updates. Nah, ini lampirannya. Ini contoh gambar lampirannya. Ini contohnya. Nah, ini contoh figuran sample WBS with major daily. Materi kedua yaitu project time management. Di sini ada pentingnya jadwal proyek, yaitu menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar bagi mereka. Dan terus ada pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Terus ada yang ketiga, yaitu masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Nah, terus ini ada gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Yang pertama ada satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs, yaitu berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Terus yang kedua ada sebagai orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu sementara yang lainnya tidak. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Terus ada media snapshot. Yang pertama ada berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang yang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan bangunan baru yang indah, keamanan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan
membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Terus ada manajemen waktu proyek. Perencanaan pengolahan jadwal menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Terus ada mendefinisikan kegiatan, yaitu mendefinisikan kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Terus ada aktivitas sequencing, yaitu mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Terus ada estimasi sumber daya, yaitu memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek, memperkirakan jangka waktu kegiatan, memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Yang terus ada membangun jadwal, yaitu menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek. Mengontrol jadwal, mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Ringkasan manajemen waktu proyek. Di sini ini adalah gambarannya. Lanjut, di sini ada planning, schedule, manajemen, yaitu yang pertama ada proyek. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli teknik, analisis dan rapat untuk mengembangkan rencana pengolahan jadwal. Sebuah rencana pengolahan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelapor, deskripsi proses. Terus ini ada mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada webs yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan PBC yang lebih rinci beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realitas. Terus ada daftar aktivitas dan atribut. Activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek, nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Terus ada atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluannya, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi berkaitan dengan kegiatan. Di sini ada milestones. Milestone adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Terus ada sequencing aktivitas, yaitu mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. Di sini ada 3 tipe dependencies, yaitu yang pertama ada mandatory dependence, yaitu melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek, kadang-kadang disebut hard logis. Terus ada discretionary dependencies, yaitu didefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logis dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan perjalanan kelak. Terus yang ketiga ada external dependencies, yaitu melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Terus ini ada network diagrams. Network diagram adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dan relasi dialogis antara atau urutan aktivitas proyek. Nah, ini adalah gambar network diagram proyek X. Terus ada arrow diagramming method. Seringkali disebut activity on arrow, AOA itu network diagrams. Aktivitas digambarkan dengan panah
Nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Terus ada proses membuat diagram AOA. Cari semua kegiatan yang dimulai pada node 1, menggambarkan diagram neuro dari kiri ke kanan. Terjadi ketika 2 atau lebih node mengawali node tunggal. Lanjutan menggambar neuro diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memilih fondasi. Sebagai aturan praktis, semua panah harus menghadap ke arah kanan dan sebaliknya tidak ada panah yang memotong neuro diagram AOA. Terus ada predecessor diagramming method, yaitu ada aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antara aktivitas, lebih populer daripada metode ADM dan digunakan lebih perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Text dependency types. Nah, ini gambarnya. Lanjut, kita di contoh PDM network diagram. Ini adalah contoh gambarnya. Gambar PDM network diagram. Oke, lanjut. Ada estimasi resources di kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan, seperti sumber daya manusia, peralatan, dan material. Terus yang kedua, mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya, seperti bagaimana sulit akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek. Terus ada sebuah resource breakdown struktur adalah struktur hierarkis yang mendefinisikan sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenis-jenisnya. Estimasi durasi kegiatan, ada durasi termaksud jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Ada effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Ada estimasi 3 point, estimasi yang mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis, serta perkiraan otomatis seperti 3 minggu atau untuk optimasi 4 minggu untuk yang paling mungkin dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. Terus ada membuat jadwal, yaitu menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Terus yang ketiga ada tools dan teknik penting, diantaranya adalah Gantt chart, analisis kristal, dan penjadwalan critical chain dan analisis spread. Di sini ada Gantt charts. Gantt charts itu menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikan dalam format kalender. Simbol yang digunakan yaitu diamond hitam, batang hitam tebal, batang tipis horizontal, dan panah. Di sini ada Gantt chart for Project X. Ini adalah gambar Gantt chart for Project X. Terus ada Gantt chart proyek peluncuran software. Ini adalah gambarnya. Terus ada manajemen milestones pada Gantt charts. Itu banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestone menekankan peristiwa penting atau presentasi pada proyek secara normal. Membuat milestone dengan cara memasukkan teks berdurasi 0 atau kita dapat mendeteksi setiap teks sebagai tonggak. Berikut ada smart kriteria, yaitu ada milestone baru, spesifik, measurable, achievable, realistis, dan time frame. Terus berikut ini adalah contoh trik Gantt. Ini adalah contoh Gantt chart. Oke, lanjut pada materi yang ketiga, yaitu manajemen risiko proyek. Di sini ada risiko or problem.
problem. Masalah problem secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah, karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis operasional khusus. Resiko. Sementara resiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan terjadinya pada saatnya. Nanti apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak menerima risiko, membiarkannya atau mentransfernya, maka akan diketahui posisi terkait kondisi risikonya. Terus ini ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Yang pertama ada A, efek, yaitu berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. B, ketidakpastian, yaitu suatu keadaan kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensinya, atau kemungkinan sesuatu terjadi. C, sasaran. Sasaran merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek yaitu mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Di sini manajemen proyek. Di sini ada beberapa manajemen proyek seperti pengendalian risiko terbagi atas risiko avoidance, segregation, loss prevention, loss reduction, non-insurance transfer, risiko retention, risiko transfer. Di sini ada dalam pengolahan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah 1. Membuat analisis pencapaian strategi perusahaan, memudahkan dalam mengambil keputusan, meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek. Yang pertama ada perencanaan manajemen risiko, menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Identifikasi risiko, menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Melakukan analisa risiko kualitatif, memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Melakukan analisis risiko secara kuantitatif, mengkuantifikasi dampak dari risiko bagi proyek, merencanakan respon terhadap risiko, mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek, monitoring dan pengendalian risiko, monitor risiko teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko, dan mengevaluasi aktivitas strategi risiko sepanjang proyek. Perencanaan ada input, faktor lingkup aset, proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, ada teknik, planning, meeting, and analysis. Ada output, rencana manajemen risiko, metode peran dan tanggung jawab, anggaran waktu, kategori risiko, definisi peluang dan dampak risiko. Ada identifikasi risiko, input, faktor lingkungan, aset, proses organisasi, pernyataan ruang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Teknik documentation review, brainstorming, DLP, interview, root cause identification, SWOT, analisis checklist, teknik diagram. Outputnya itu risk register, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, kategori risiko yang update. Analisis kualitatif, input, akses proses, organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen risiko register. Ada teknik penilaian probabilitas dan dampak risiko, matriks probabilitas dan dampak, penilaian mutu, data risiko, kategori risiko, penilaian urgensi risiko, output, risiko register update. Analisis risiko kuantif, input, akses organisasi, pernyataan ruang
lingkup rencana manajemen risiko register, rencana manajemen proyek. Ada teknik data gathering, interview, distribute, kuantitatif analisis, sensitivitas, analisis expense, monitoring, pohon keputusan, dan modeling dan simulasi. Ada output register analisis probabilistik, proyek, peluang mencapai tujuan, biaya, dan waktu, daftar proses risiko terkotif. Perencanaan respon risiko, input, respon manajemen plan, risiko register, teknik, strategi untuk risiko negatif atau ancaman. Strategi untuk risiko positif atau kesempatan, strategi untuk ancaman dan kecepatan, strategi respon counting. Output risiko register, project management plan update, risiko related contractual agreement. Pengadilan dan monitoring risiko, input, risiko management plan, risiko register, approved change request, work performance information, prevent report, teknik, risiko transmit, risiko audit, SWOT entry analysis, special prevent present analysis, status meeting. Output risiko register, lanjut saja. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif ada avoid, yaitu penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman risiko merugikan dan mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengundurkan tujuan dalam bahaya. Transfer yaitu pemindahan risiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate itu pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif yaitu exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi. Share, alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Enhance itu memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendalian kunci dari risiko berdampak positif. Perencanaan manajemen risiko ada output, dokumen rencana pengolahan risiko, versi prosedur untuk mengolah risiko sepanjang proyek, ada isi dokumen manajemen risiko. Rencana kontingensi itu rencana aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Flexible plans yaitu rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko yaitu risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Risiko breakdown struktur, gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengategorikan risiko. Contoh risk breakdown struktur ini adalah contohnya. Potensi risiko negatif dan dikaitkan dengan knowledge area. Nah, ini adalah contohnya. Identifikasi risiko itu proses memahami potensi kejadian yang menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko yaitu brainstorming, delphine, interview, analisis SWOT. Brainstorming yaitu membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik delphine yaitu digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview yaitu sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT, analisis SWOT yaitu membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risiko register yaitu dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risiko event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh risiko register ini adalah gambarnya. Matriks
probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Ini contoh matriks probabilitas. Analisis kuantitatif risiko yaitu metode yang digunakan analisis decision tree, simulasi, analisis sensitivitas. Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situs yang hasilnya belum pasti. Ini adalah gambarnya. Menghitung. Tahapan menghitung estimated monetary flow. Yang pertama itu masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut, kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Sebuah perusahaan melakukan analisis kuantitatif risiko proyek pengembangan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proses proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Kondisi kemungkinan pertama adalah proyek akan berhasil mencapai tujuannya, dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal. Kemungkinan proyek akan berhasil sebesar 70% dan kemungkinan proyek akan gagal 30%. Diketahui tipe proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risiko itu mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Yang kedua itu menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif itu risiko transfer, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Risiko mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko, memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko yaitu berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif, yaitu meningkatkan risiko usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko yaitu menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual yaitu terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurapan dampak. Risiko utama, risiko terjadi program aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.